Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya DRM. Kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi sebuah masalah penelitian. Kali ini kita akan lebih banyak nanti mengolah atau mengidentifikasi sebuah masalah penelitian, kemudian melihat bagaimana menemukan tujuan, serta memperlihatkan satu bentuk keunikan dan kelayakan dalam sebuah artikel penelitian. Kali ini saya mulai tutorialnya dari bagaimana cara kita menemukan artikel yang ingin kita butuhkan. Yang pertama, silakan saudara menuju Google, kemudian ketik Google Translate, Google Scholar ya, Google Scholar, ini dia, akan diklik. Kemudian kita tidak perlu login untuk menemukan artikel yang akan kita pilih. Selanjutnya, misalnya kita mau mencari artikel penelitian mengenai sintaksis. Kita coba klik ketik sintaksis. Oke, kita klik sintaksis. Ini ketik bahasa Melayu ya. Kita akan pilih sintaksis. Kita akan menemukan beberapa kata kunci mengenai sintaksis. Yang harus saudara ketahui bahwasanya untuk menemukan analisis sebuah sintaksis itu tidak melulu kita harus mengetikkan kata sintaksis di kolom pencarian, tetapi misalnya kita cari hal-hal atau keyword yang kira-kira berhubungan dengan sintaksis, misalnya kata, leksikal, kalimat, fungsi sintaksis, frasa sintaksis. Di sini kan ada banyak, mungkin bisa dipilih salah satunya. Karena untuk menemukan kata kunci itu biasanya kita juga harus paham mengenai kajian yang akan kita pilih. Oke, kali ini kita akan pilih salah satu artikel. Kita pilih acak saja. Ya, kita pilih acak saja. Di sini ada kita cari judul yang menarik sehingga kita dapat menemukan seperti apa artikel yang akan kita pilih. Oke, ini di sini ada dari Albert ya Febria yang berjudul analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis dalam kumpulan makalah mahasiswa Universitas Islam Riau. Bagaimana caranya kita mendownload artikel ini? Kebanyakan kita mengklik dari judul artikel yang kita temukan di Google Scholar ini, tapi kenyataannya bukan seperti itu. Lebih baik kita klik bagian di klik kanan ini, ada tanda PDF-nya, karena misalnya seperti yang ini biasanya kita hanya tertuju pada artikel yang dituju atau pada URL jurnalnya. Tapi kalau kita mencari artikel yang ada PDF tulisan di sebelahnya, berarti kita bisa mendapatkan langsung artikel yang akan kita pilih. Kita klik ya, kita akan download artikelnya ya. Ini akan, kalau kita klik jurnalnya, dia akan seperti ini sampai menuju jurnalnya ya. Sekarang kita langsung ke jurnalnya, kita klik ini, maka nanti dia akan langsung ke artikel yang ingin kita bahas ya. Oke, sekarang kita buka. Ya. Di sini kita sudah melihat bahwasanya artikel ini merupakan suatu artikel sintaksis yang membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis dalam kumpulan makalah mahasiswa Universitas Islam Riau. Berarti dari judul ini kita sudah dapat mengetahui bahwasanya artikel ini akan melihat bentuk kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis pada kumpulan makalah mahasiswa Universitas Islam Riau. Jadi di sini kita akan temukan biasanya. Oke. Dalam artikel penelitian itu biasanya abstrak ini sudah menggambarkan sebuah hasil dari sebuah penelitian, seperti apa masalahnya, seperti apa tujuannya, kemudian bagaimana teori yang digunakan, metode yang dipakai, dan seperti apa temuan dari penelitiannya.
Terkadang karena kita keterbatasan memahami bahasa Inggris, biasanya kita akan langsung pada bagian abstrak yang berbahasa Indonesia. Di sini kita lihat bahwasanya pada penelitian ini analisis kesalahan berbahasa adalah ilmu yang pelajari dan membahas penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan berdasarkan kata bahasa baku atau standar baku. Hal tersebut masih banyak ditemukan dalam karya ilmiah termasuk dalam kumpulan makalah mahasiswa Universitas Islam. Dari hal yang sederhana ini, kira-kira apakah ini menjadi sebuah masalah penelitian atau tidak? Karena kita menemukan bahwasanya dalam kalimat berikutnya bahasa yang digunakan mahasiswa tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang termuat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam abstrak ini kita sudah menemukan bahwasanya masalah penelitian ini sudah tergambar bahwasanya dalam karya ilmiah harus sesuai dengan bahasa baku atau bahasa standar. Dan banyak sekali pada karya ilmiah mahasiswa itu masih ada karya ilmiahnya itu belum berpedoman pada PUB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan lain sebagainya, sehingga penelitian ini harus untuk menemukan bahwasanya menginterpretasi kesalahan berbahasa terhadap mahasiswa bidang frasa, kalimat, dan kumpulan makalah mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi pada bagian abstrak ini dia sudah ditemukan bahwasanya ada masalah dan ada tujuannya. Tapi apakah masalah dalam abstrak ini sudah tergambarkan dalam bagian introduction atau bagian pendahuluan dalam artikel ilmiahnya? Kebanyakan artikel ilmiah itu dia lebih baik itu biasanya akan langsung pada fokus dari masalah penelitian dan tidak merujuk pada kutipan-kutipan atau pengantar-pengantar yang dibahas secara umum. Di artikel ini kita lihat dia pengantarnya secara umum saja, namun tidak langsung pada fokus masalah. Sebaiknya dalam artikel ilmiah atau karya ilmiah itu fokuskan saja artikel atau tulisan saudara itu pada masalah dalam penelitian. Tadi kita sudah temukan bahwasanya banyak sekali karya ilmiah mahasiswa itu masih belum sesuai dengan standar baku. Jadi kita akan lihat manakah masalah yang telah ditafsirkan oleh penulis ini. Di sini kita temukan bahwasanya namun sayang, dalam ragam bahasa tulis masih banyak mahasiswa yang kurang memahami kaidah-kaidah penulisan ilmiah sehingga terkesan kacau balau atau terdapat kesalahan dalam berbentuk aspek kebahasaan. Ini masalah pertama. Dalam ragam bahasa tulis masih banyak mahasiswa yang kurang memahami kaidah penulisan ilmiah. Berarti kurang memahami di sini menjadi dasar bagi penulis ini untuk mengungkapkan bahwasanya dalam kajian sintaksis ini mahasiswa kurang memahami kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah. Setelah itu dia mengemukakan bahwasanya bahasa tulis ilmiah berbeda dengan bahasa sehari-hari, sehingga ada bentuk penyampaian dalam karya ilmiah tersebut bahwasanya apa yang dituliskan oleh mahasiswa itu berbeda dengan apa yang digunakan sehari-hari. Kemudian di sini ada pernyataan penguat dari apa yang telah disampaikan. Kemudian dia turun ke lapangan, ditemukan bahwasanya masih banyak kesalahan yang dilakukan dalam mahasiswa dalam mengerjakan tugas akademik yang diberikan oleh dosen, terutama karya ilmiah. Berarti ketika dia interpretasi berdasarkan studi kepustakaan, masih banyak artikel ilmiah mahasiswa ini yang masih kacau balau. Kemudian dia menyatakan bahwa bahasa tulis ilmiah itu berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Dan setelah interpretasi ke lapangan, identifikasi ternyata masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa.
misalnya dalam laporan berita atau esai dalam majalah. Jadi kita sudah temukan masalah dalam penelitian ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk tujuan dalam penelitian ini. Biasanya tujuan penelitian itu akan hadir ketika masalah itu telah diungkapkan. Kita akan cari kira-kira di mana tujuan penelitian ini. Karena yang menjadi kata kunci itu adalah tujuan, maka untuk mudahnya kita klik saja tujuan. Kita akan temukan kata di sini. Penelitian sini secara mendasar berorientasi pada empiris dan bersifat menjelaskan. Berarti ini dia sudah masuk ke bagian, masih dalam bagian pendahuluan, sudah masuk dalam bagian metode. Berarti artikel ini tidak menyatakan adanya tujuan penelitian. Berarti ketika kita sudah mengidentifikasi ini, masalahnya sudah ada, ternyata dalam penelitian ini tidak ada tujuan, maka tugas kita sebagai peneliti untuk mengidentifikasi tujuan dari masalah penelitian ini. Dari tiga masalah ini, tentunya kita dapat mengidentifikasi tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, tujuannya adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami kaidah penulisan ilmiah. Kemudian mahasiswa mampu membedakan bagaimana bahasa tulis ilmiah dengan bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana mahasiswa bisa mengurangi atau memperbaiki kesalahan dalam menulis artikel ilmiah. Berarti ketika kita sudah menemukan masalah, berarti dengan mudahnya kita mengidentifikasi tujuan penelitian. Namun terkadang mengungkapkan sebuah masalah penelitian itu dan tujuan itu tidak seperti semudah kita memahami dan membaca. Kita butuh trik dan cara agar kita dapat mampu menemukan masalah dan tujuan penelitian ini. Caranya itu adalah tingkatkan kepekaan kita terhadap apa yang mau kita cari. Kalau misalnya kajian sintaksis, berarti hubungannya seperti ini. Adanya bentuk kaidah kebahasaan, ada tata bahasa, ada fungsi, ada berapa bentuk kajian dalam sintaksis lainnya, sehingga kita dengan mudahnya nanti akan menemukan masalah dalam penelitian ini. Kemudian kita akan melihat keunikan dari penelitian ini. Di sini bagaimana cara kita menemukan keunikan? Ya, keunikan itu menyatakan bahwasanya setelah kita menemukan masalah dan tujuan, keunikan itu biasanya akan muncul ketika penelitian ini belum pernah diteliti. Karena unik lah, karena belum pernah diteliti, makanya dia dinyatakan sebagai satu hal yang unik. Hal ini dapat kita lihat misalnya seperti ini. Alasan penulis memilih makalah karena hampir seluruh dosen pada setiap semester memberikan tugas membuat makalah, terutama pada mata kuliah menulis, karya ilmiah, seminar, dan metodologi penelitian bahasa. Berarti keunikan alasan yang pertama itu, setiap semester atau hampir setiap semester seluruh dosen itu memberikan tugas membuat makalah. Kemudian apa keunikan yang lain? Dari contoh yang disampaikan ini, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka selesailah penyusunan karya ilmiah ini. Menurut pendapat si penulis, kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan atau kaidah kebahasaan, sehingga menjadikan kesalahan bahasa tersebut tidak logis dan tidak masuk akal. Jadi kalau kita lihat di sini, sang penulis tidak mengungkapkan bahwasanya artikel ini bukan satu bentuk keunikan. Ini masih dalam satu bentuk kesalahan yang ditemukan dalam kebahasaan dalam tugas mahasiswa.
Dan jika otomatis keunikan ini tidak ada, maka kelayakan pun tidak ada. Kenapa demikian? Karena keunikan itu yang menjadikan sesuatu itu layak. Contohnya seperti ini, beberapa penelitian yang sudah membahas sebelumnya mengenai menulis karya ilmiah menyatakan bahwasanya karya ilmiah pada tugas mahasiswa itu terletak bagaimana, misalnya seperti ini ya, mahasiswa banyak menggunakan bahasa sehari-hari sebagai laporan dari artikel ilmiah dari pembelajarannya, sehingga hal ini menjadi unik. Keunikan dia menjadi unik ya, jadi harus ada penanda atau permakah unik dalam kalimat yang disampaikan pada bagian latar belakang ini. Jadi penelitian ini unik untuk diteliti sehingga layak juga untuk dianalisis. Seperti itu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya artikel ini sudah ada memiliki masalah tetapi tidak menjabarkan tujuan. Walaupun sudah tergambar di abstrak, tapi abstrak ini hanya gambaran secara umum dan secara utuhnya terdapat pada bagian pendahuluan. Masalah tujuan, keunikan, dan kelayakan itu secara umum terletak pada bagian pendahuluan yang sudah kita ungkap kali ini. Namun pada artikel ini belum ada tujuan, belum ada keunikan, dan belum ada kelayakan. Agar saudara bisa lebih paham dan memahami dari apa yang saya sampaikan, silahkan lakukan ini secara berulang-ulang. Jika ragu, silahkan tonton kembali video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi demikianlah bentuk identifikasi masalah penelitian, tujuan, keunikan, dan kelayakan dalam sebuah hasil riset penelitian khususnya dalam bidang sintaksis. Saya Wahyudi RM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.